Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 10 Sejarah Amerika yang beranggotakan Patricia Enda Septiana, Santa Yunita Borlubis, dan saya Susan Fahirah akan menjelaskan mengenai munculnya fasisme dan nazisme, serta serangan Jepang terhadap Pearl Harbor. Saya Santa Yunita akan menjelaskan tentang munculnya fasisme dan nazisme. Fasisme dan nazisme adalah dua jenis ideologi yang menunjukkan perbedaan besar di antara mereka. Fasisme dan nazisme muncul dari abad yang ke-20 yang dipengaruhi oleh nasionalisme. Pada abad ke-20, fasisme muncul di Italia dengan pemimpinnya adalah Mussolini. Sedangkan paham nazisme dipimpin oleh Adolf Hitler. Nazisme tidak menekankan pada ultranasionalisme saja, namun juga pada rasialisme dan rasisme yang sangat kuat. Pada masa Perang Dunia Kedua, fasisme dan nazisme memberi gambaran yang sangat mengerikan tentang keganasan dan ketidakmanusiaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab kelahiran fasisme. Fasisme merupakan suatu gerakan pembaharuan di Italia. Keberadaannya di Italia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kenangan kejayaan Romawi. Bangsa Italia yang merosot kedudukannya menginginkan kejayaannya kembali. Yang kedua, rasa tidak puas di kalangan rakyat. Rakyat sangat menderita akibat perang. Pengangguran semakin banyak karena industri belum berjalan dengan lancar. Dan banyaknya bekas pejuang atau demobolisan yang belum tersalurkan. Dan yang terakhir adalah sistem pemerintahan. Negara Kesatuan Italia diperintah secara demokratis, tetapi tidak ada negarawan yang mampu mengatasi kesulitan. Terima kasih. Baiklah, saya Patricia akan menjelaskan sebab-sebab kelahiran partai Nazisme. Setelah teman-teman mengetahui sebab-sebab kelahiran partai fasisme, saya akan memaparkan beberapa alasan khusus kenapa partai Nazisme bisa lahir dan berkembang luas di masyarakat Jerman. Alasan yang pertama yaitu kenangan akan kejayaan di masa lampau bagi bangsa Jerman. Kaum sosialis pada saat itu ingin mengembalikan kehormatan dan kejayaan bangsa Jerman, yang dimana pada saat itu mereka disebut sebagai bangsa yang besar. Namun pada saat itu pengaruh filsafat Nietzsche cukup besar di kalangan sosialis Jerman. Ada juga yang mengungkapkan bahwa untuk menguasai dunia ini haruslah orang-orang yang hebat agar kemajuan bisa dipercepat juga. Bangsa Jerman merasa dirinya adalah bangsa yang hebat, berbeda dengan bangsa lainnya. Pada saat itu, mereka berpikir untuk membabat habis bangsa-bangsa yang lemah dan mereka, bangsa yang kuatlah yang tersisa. Dengan itu, propaganda dan orasi kaum sosialis Jerman berhasil memikat rakyat untuk melihat dirinya berada di atas bangsa-bangsa yang lain. Yang kedua ada rasa tidak puas di kalangan rakyat terhadap kesulitan-kesulitan setelah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama bukan hanya membawa kemiskinan dan kemelaratan bagi masyarakat Jerman, tetapi juga membawa perubahan sosial serta kehidupan masyarakat dan sistem pemerintahannya. Banyak sekali perubahan yang tak bisa diantisipasi oleh masyarakat Jerman jika mereka tidak dibantu oleh masyarakat atau pemerintahan dari Amerika Serikat. Yang ketiga ada sistem pemerintahan yang demokratis parlementer yang dianggap tidak lagi sesuai dengan keadaan yang ada. Karena pada sistem ini diterapkan, ia mengutamakan kepentingan-kepentingan individu, sedangkan kepentingan rakyat Jerman untuk mengabdi kepada tanah airnya semakin merosot. Fasisme dan nazisme juga memiliki 7 gagasan dasar, yaitu yang pertama, irasionalisme. Fasisme menolak penerapan dan teori dari ilmu pengetahuan dalam menghadapi masalah-masalah sosial, yang cenderung pada penggunaan mitos. Anggapannya pada dasarnya bahwa manusia bukanlah makhluk rasional.
Sedangkan tekanan yang ada pada nasisme terpusat pada mitos tentang darah atau rasisme dan tanah atau nasionalisme serta penggunaan kekerasan sebagai bagian dari kehidupan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua ada Darwinisme sosial, yang merupakan sebutan secara umum yang diberikan kepada teori-teori yang memandang kehidupan sebagai perjuangan hidup lebih lama dari spesies atau antar spesies. Yang ketiga ada nasionalisme. Dalam fasisme dan nasionalisme ini mengandung arti yang berbeda dalam arti tertentu. Yang keempat ada negara. Negara merupakan sarana atau wadah yang digunakan untuk mempersatukan bangsa dan kebangsaan serta ras. Bangsa atau penduduk sebagai organisasi yang hidup untuk menggantikan negara. Konsep ini menekankan kelangsungan hidup seluruh masyarakat dari generasi ke generasi. Yang kelima ada prinsip kepemimpinan. Negara merupakan mekanisme untuk menjalankan kepercayaan fasis dan berproses di atas prinsip kepemimpinan. Dalam prinsip ini, kepemimpinan menyatakan bahwa bawahan secara mutlak tunduk pada atasan. Yang keenam ada rasisme. Bagian penting dari sosialisme dan nasionalisme atau nasisme ini adalah masalah rasisme. Pada Perang Dunia Kedua di Eropa yang dimulai dari ketokohan Hitler di Jerman mengundang keunggulan ras Jerman sebagai faktor keunggulan dibanding ras lain di dunia. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah anti-komunis. Salah satu aspek ideologi fasisme diterima dan didukung masyarakat atau rakyat di suatu negara adalah sikapnya yang anti-komunis. Fasisme ini tumbuh dan hidup dengan sikap yang tegas terhadap komunis. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan fasisme dan nazisme. Kedua ideologi fasisme dan nazisme ini memang lahir bersamaan, namun ada beberapa perbedaan terhadap kedua ideologi tersebut. Yang pertama, asal-usul fasisme dan nazisme. Fasisme ini lahir di Italia pada tahun 1919 yang dibawa oleh Benito Mussolini, dan pada saat itu Partai Nazi dipimpin oleh Adolf Hitler. Ideologi fasisme dan nazisme ini sebagian besar saling berkaitan erat. Yang kedua, kekejaman fasisme dan kekejaman nazisme. Selama era Nazi, ketika mereka masih sedikit, nazisme menyaksikan kematian jutaan orang di pemerintahan Benito yang menyaksikan ribuan kekejaman. Yang ketiga, budaya di bawah fasisme dan di bawah nazisme. Fasisme telah membentukkan budaya Italia untuk tetap berada di bawahnya. Pemerintahan Benito tidak pernah menggunakan seni, sastra, dan universitas kecuali
Amerika dan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk melakukan rekondisi kekuatan militernya. Lalu, dampak jangka panjang dari peristiwa Pearl Harbor ini ialah serangan Pearl Harbor secara politik menjadi katalisator keterlibatan Amerika dalam perang di kawasan Pasifik, yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran dan kekalahan Jepang, di mana memberikan konsekuensi yang panjang terhadap keberadaan militer Jepang di dunia. Serangan ini justru memicu rasa nasionalisme rakyat Amerika yang pada akhirnya mendukung pengeluaran dana dan keterlibatan militernya dalam perang, di mana hal ini merupakan kondisi yang sangat mendukung pemerintahan negara. Nasionalisme tersebut juga mendorong rakyat untuk terjun langsung dalam perang dengan mendaftar sebagai sukarelawan. Hal ini mengakibatkan cepatnya pemulihan kemampuan militer Amerika di luar dugaan. Baiklah, saya Susan Fakira akan menjelaskan mengenai serangan Jepang terhadap Pearl Harbor. Pengeboman Pearl Harbor dilakukan oleh Angkatan Laut Jepang terhadap Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang dilakukan di pangkalan AL Pearl Harbor, Hawaii pada hari Minggu pagi tanggal 7 Desember tahun 1941. Tindakan pembalasan Amerika Serikat pada 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang atas Jepang dengan Janet Rankin yang merupakan orang yang satu-satunya tak setuju atas pernyataan itu. Franklin menandatangani pernyataan perang yang tidak lama kemudian setelah sebelumnya menggelar pidato terkenal yang berjudul Hari yang akan kekal dalam keburukan. Pemerintah Amerika Serikat meneruskan pengerahan tentara dan mulai beralih kepada ekonomi perang. Permasalahan terkait adalah kenapa Jerman Nazi menyatakan perang atas Amerika Serikat pada 11 Desember 1941 sejurus selepas serangan Jepang. Hitler tidak perlu melakukannya di bawah syarat blok poros, tetapi tetap melakukannya. Invasinya menggandakan kemarahan penduduk Amerika dan membenarkan Amerika Serikat untuk meningkatkan sokongannya terhadap Britania Raya, yang melewatkan sedikit tempo tindakan pembalasan Amerika atas kekalahan di Pasifik. Dari peristiwa yang berawal dari Pearl Harbor inilah sejarah keikutsertaan Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia Kedua dimulai. Korban pun banyak berjatuhan akibat dari serangan tersebut. Armada Jepang yang dipimpin oleh Laksmana Madya Chinagumo yang terdiri dari 6 kapal induk, 2 kapal tempur, 2 penjelajah berat, 1 penjelajah ringan, 9 perusak, dan 8 tanker yang bergerak meninggalkan Teluk Hitokaku di Kepulauan Kuril itu berhasil meluluhlantakkan Pearl Harbor. Akan tetapi, hari itu juga Jepang telah membangunkan raksasa yang sedang tertidur. Akibat insiden Pearl Harbor inilah dan ketakutan akan spionase dari warga keturunan Asia, rakyat Amerika juga mengambil tindakan yang kelak diakui sebagai aksi non-toleransi pengasingan warga Amerika keturunan Jepang. Amerika kemudian melakukan serangan balik pada pengeboman yang dipimpin oleh Letnan Kolonel James. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 10 mengenai munculnya fasisme dan nazisme serta serangan Pearl Harbor dan dampaknya bagi masyarakat yang tinggal di sana. Semoga apa yang kami sampaikan dan kami jelaskan dapat berguna bagi teman-teman semua dalam mengerjakan tugas maupun dalam belajar mengenai sejarah yang kami sampaikan tersebut. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di